warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran UGM, juga tri dari Profesor Zaini, Profesor Ova Amelia, yang terhormat Dr. Naini, Dr. Profesor Dr. Madarina Zulia, dan semua yang hadir, termasuk teman kami Dr. Zulfikar, semua teman-teman kru, semua yang dari UGM, semua pendengar yang sangat saya hormati. Saya tidak akan cerita tentang perspektif kesehatan karena ini wilayah yang menangani kesehatan. Mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah kurban. Tanggal 17 Juli yang lalu kami pas sowan Pak Qures Shihab. Beliau adalah teman Profesor Zaini, abahnya Mbak Ova ketika di Al-Azhar. Ketika Profesor SMA di sana, Pak Qures, itu Pak Zaini kakak angkatannya. Jadi dekat sekali, dan alhamdulillah kemarin Mbak Najwa juga sambung langsung sama Profesor Ova lewat adik saya, Mama itu. Dan ini itu Bufa, sangat penting ya. Jadi kalau dalam tradisi agama itu silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh, diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik, apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu enggak dilawan tapi cukup diubah, jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy, penunggu Ka'bah, itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luwian itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan enggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu nggak boleh dikawinkan, nggak boleh pernah dikendarai, nggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini nggak pemakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ilallah, demi itu. Sehingga mereka bilang waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bi za'mihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan, maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim, sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah.
Nah, kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Enggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra yaitu Ismail. Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, bersama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti nggak perlu dipertanyakan, nanti kalau UGM tanya itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadung terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadung terjadi, mbok kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mau kelewat. Beda dengan istihad solusi. Karena mau terjadi ya kita uji coba. Kalau nggak cocok yang A ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat, mau gimana? Kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini. Semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu iddia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya. Kalau bahasa Arabnya itu takbirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan, tanya terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau diturunkan sama Allah. Setelah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi, dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Huwa samratu fuadi, ini kekasih saya, putra saya, kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat di malam kamu saya mi'rajkan melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya. Kamu enak saja minta dibunuh. Sengkerian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir gitu. Tapi huwa samratu fuadi, itu buah hati saya. Lah memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin. Kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ova ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas, pasti cara berpikir mesti pembantunya ada cantik. Karena kalau salah tok kok dia cantik, itu mesti mikir. Enggak bisa orang bentak orang cantik gitu. Jadi sama, misalnya saya janjian sama Gus Fikar, janjian Gus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau enggak datang.
Kalau saya tidak punya utang, tidak atasan saya pasti marah. Sudah janji kok gini-gini. Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia tidak punya jasa. Tapi yang diomongkan hanya, wah, kamu khulful wa'di apa? Enggak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau misalnya. Saya punya utang beliau. Mbok nyulayani janji apa kan? Nggih mboten napa-napa. Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik. Mana ada mencahno piring. Omahe dirubahno itu tidak apa-apa gitu. Sama. Makanya ada guyonan di dunia kiai itu, ada anak perempuan kan enggak lazim ya, perempuan pakai GL Pro kalau dulu, mungkin sekarang pakai Ninja, pakai celana jin. Sopo iku wong luput suwuk itu. Siapa itu perempuan kok gitu? Niku ponakane jenengan Mbah, astagfirullah, muga-muga pangeran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah, jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak fair. Nah, ya gak fair ya. Apa ya fair? Mikir. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi. Ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kartu, si majikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah ini pegang, berani marah gak? Tidak ada. Ini dokter kelik juga ada masalah. Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu nggak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi, itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab Hikam diterangkan, kitab Hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris itu, doanya mustajab, laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan gitu. Sama di kampus ya gitu, kalau ada kampus besar yang lain pasti ke masjid, terhalangi karirnya di semua. Sehingga orang supaya terus merasa salah, Rabbana dzalamna anfusana, meskipun kita sedang benar pun. Saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Wah, nak koyo kula sepundi Gus wong kula ora kelar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fakir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Pokoknya surga terus. Sampai yang mau haji itu, Gus gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata saya. Jadi artinya gini, ketika Anda muji ibadah haji jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi, misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin. Orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena tidak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan. Jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah, Islam ini kata Allah anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah punya sejarah wali songo. Saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat, Mbah Mun juga gitu.
Saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000, terus tiap hari ketemu juga nggak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahpahami, mungkin Bu Ova belum dengar ini. Pernah disalahpahami karena beliau itu tangan kanannya kan agak kuat. Jadi kalau ngambil papa itu pakai tangan kiri. Itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hasud karena tidak mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu kiai profesor kalau apa-apa pakai tangan kiri. Kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana kan gitu. Beliau itu ya hanya corong Jawa itu berambang, agak nangis tapi tidak sampai keluar air mata tapi berambang. Terus beliau bilang gini ke saya, seharusnya gimana Mas Pak? Ya kalau Pak Zaini ingin jadi wali ya tidak usah menjelaskan. Kalau Pak Zaini ingin menjelaskan berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau nggak dijelaskan mereka salah paham terus. Tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan ya enggak. Ya lama jadi walinya, tapi bagusnya orang nggak salah paham. Pak Zaini tertawa-tawa. Jadi wali apa enggak? Jadi saya tuh lama sekali sekamar dengan beliau ada di Badan Wakaf ya Mas Fajar ya. Badan Wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Nah, itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun tiap hari diskusi. Dan nggak pernah ceritanya beliau itu penting karena seneng guyon. Memang khasnya ulama itu seneng guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita, saya ini punya idola Gus Pak. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Syekhul Azhar. Itu kalau ke kuliah pakai bis, kata Pak Kures pakai bis. Suatu saat di Al Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau duduk ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan. Perempuannya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah, agak minim. Terus si Syekhul Azhar tadi saat itu belum Syekhul Azhar, punya 2 permen. Ini ceritanya Pak Kures punya 2 permen, terus yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan masih ditawarkan. Silakan Mbak kamu milih yang mana? Milih yang masih itu. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Mbak? Ya ini lebih steril karena pakai bungkus. Oh iya. Itu pelajaran itu. Terus Pak Kures nantang saya. Gus Pak punya enggak cerita tandingan? Wah kalau saya kebalikannya Pak. Di kereta itu ada Cina, enggak khitan ya. Ketemu sama kiai kampung. Kenapa khitan? Enggak khitan juga sama gini-gini gitu. Terus dikasih pisang. Terus dimakan, dikupas dulu. Kok udah langsung aja. Terus kata Pak Kures. Nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures itu dibalik ke profesorannya. Ceritanya itu ya guyon terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi di balik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena nggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak lah kita. Masyhur itu suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi karena sudah sepuh. Beliau pamit lah, kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata Nabi, dah tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab ninakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sepuh tadi namanya anak unta itu ya kecil. Wa ma fa'altu bibni ninakoh, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta.
Ya meskipun tua ya anaknya unta kata. Ya tapi cerita saja. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena beliau umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Beliau yakin penting nyawa panjang, umur panjang. Allah tidak jawab ke apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, nggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, mengcancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh. Gitu. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban terus masuk kamar, oh jawab toh Gusti jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, ndonga ngarani, ya tua ya tetap sehat, tetap wah itu. Itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau nggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita supaya kita berislam itu ceria. Saya Mbah Mun itu meskipun kiai top senengannya nggih guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Ini cerita ya mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab qadzaf. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar Bu Ofa, 3 kiai besar. Kiai top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri itu misalnya atau dengan siapalah dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senengannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan korbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek, malah tanya gini, loh apa perempuannya cantik? Wah cantik sekali Mbah. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi ya yang gosip ini gak Kiai, yang pembisiknya ada Kiai, yang gosip ini gak Kiai. Cuma Kiai 3 ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya tadi. Singkat cerita setelah orang itu pulang bilang gini, Gus. Itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut qadzaf, saya ikut menuduh orang lain zina. Itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan enggak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu karena kalau kita tadi bilang iya artinya mengiyakan. Dan itu artinya qadzaf, punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kiai besar kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi tapi ya. Maka dialihkan tadi. Loh, ayo nucung. Sampai segitunya kearifan. Sehingga dulu ketika Maiz itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya, Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi, Cung. Jangan-jangan kamu hanya megang tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, "Afi aklika syai'un?" Jangan-jangan otak kamu itu sudah agak error. Saking tidak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak suudzon. Sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang, wala tajassasu, orang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu kearifan yang saya dapatkan dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Pak Zaini, dari Pak Gores. Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting. Sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis terhadap orang lain. Tapi kalau kamu rileks, tidak. Nabi dulu itu rileks sekali. Ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik.
jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja, dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah, itu ya sunnah saya. Jadi Nabi rileks saja, tidak tersinggung, tidak. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Dan itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zaini yang sering ngendikan sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas Ba, kalau manggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tadi ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa. Jadi tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali, termasuk peristiwa Udhiyah tadi. Jadi dulu kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quraisy supaya dapat daging yang bagus, di atas namakan Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Kunane kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu, mau apa memang Allah bikin dunia seperti ini. Jadi mulai dulu agama itu ya, sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya pikirannya sederhana, kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih-ngasih. Kalau saya ikut Muhammad, saya anak buah, yang ngasih saya siapa? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin Ka'bah tandingan, itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan untuk itu, tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya Allah. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andaikan tidak ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang soleh-soleh, kemudian negara bikin aturan ala mereka, sholat dianggap larangan, pengajian dengan larangan, juga repot. Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik, karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak soleh, bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal, yang pengajian justru ilegal. Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik, mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Jadi itu ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo, itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islami. Meskipun tidak negara Islam, tapi tadi hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah. Coba bayangkan kalau kita jadi korut, Korea Utara kan pusing. Jadi, nah itu uniknya, lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada benturan. Ketika ada Masumi, ada Partai NU, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu Mbah Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbah Hasyim. Saya tahu banyak tentang, namanya dulu Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut Qiyami di sini. Dulu ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbah Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbah Ahmad Dahlan ngaji Syekh Khotib Minangkabau itu ya sama Mbah Hasyim. Nah kebetulan Mbah Ahmad Dahlan hidup di Jogja yang zaman itu sudah khurafatnya kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat, menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbah Hasyim nempat di Jombang. Nah itu kan murni ilmu sosial, murni muqtadul hal. Terus beliau punya metode yang berbeda, tapi nggak masalah, mulai dulu nggak masalah. Kemudian jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang nggak tahu masalah. Sebenarnya dulu itu ya biasa aja, karena ya itu urusan metode, urusan. Saya teruskan masalah udhiyah. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi, bahwa
benci seseorang kita atas namakan maksiat itu tidak segampang itu. Karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita? Ya kayak tadi. Kalau saya corong Jawa dibelenjani janji, ada orang janji sama saya nggak tepat waktu, saya bisa marah, itu pasti sebabnya jelas. Itu bawaan saya nggak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Kelik nggak cantik ya. Tapi kalau itu orang yang misalnya rektornya bilang, maaf ya saya tidak bisa datang hari ini, tidak apa-apa. Mesti manut itu. Atau yang nyelain janji kiai itu, kamu harus teko itu. Ini betul apa-apa. Gayanya aja kita marah karena full wadi ingkar sama. Intinya Nabi Ibrahim itu coba kalau yang maksiat itu anak kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan langsung tak habisin kan. Intinya Allah ingin bilang ke Nabi Ibrahim, andai kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat ya. Ya seperti itu saya yang bikin. Maka di Al Azhar sana kalau cerita orang-orang alim itu masyhur. Ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sya'rawi, ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan adzalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digedaki Nabi? Umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisin. Kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti, andai kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak kandung? Berat. Ditantang minggat saja pusing gitu. Ya makanya terus ini saya baca teks aslinya ya, supaya mungkin sebagian yang punya kitabnya atau memang punya tradisi akademik supaya mendengar ini. Saya baca ini versi yang kedua ini di kitab Hikam. Kitab Hikam itu termasuk kitab pegangan para kiai, halaman 4 juz 2. Diredaksikan gini, waqad adzaballahu ta'ala, ini masih tentang kurban. Waqad adzaballahu ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru. Ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran, ajar itu kan barang baik. Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kalau orang Arab bilang ditakdib. Diwarai toto kromo, diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan. Ya, itu udah. Tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai kurang ajar. Ini kan cerita bahasa ya. Jadi kalau sebenarnya ajar itu udah buruk-buruk, kurang ajar. Berarti orang ini kurang pelajaran, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah kaprah. Kalau kurang ajar itu ekstrim. Misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar. Sebenarnya ada se-ekstrim itu. Saya teruskan ya. Terus wa 'allamahu kaifa yatakhallaqu bihadzal khuluqil karim inda tilaihi alal asrar. Terus kan anak Ibrahim annahu arhamul khalqi qal farafa'ahu wa ta'ala hatta asyrafa ala ahlil ardi. Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqala ya rabbi damirhum, habisi saja. Faqala wa ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim ihbit fala'allahum yatubun wa yarji'un. Jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisin sama Allah, terakhir cobalah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Kamu belum pernah dakwah kok tahu-tahu minta mereka dihabisin. Coba kamu dakwah
jangan-jangan mereka mau kembali. Nah terus sebagian cerita itu terus diteruskan ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya. Inni arafil manami anni atfahuka fangdur madza tara. Falamma tashammara lidzalik wa akhadha sikin biyadi qala Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Ya Allah, ini buah hatiku, ini orang paling saya cintai. Kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah, Ama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syafiqun bi waladik. Fa idza sa'altani ihlaka 'abdi as'aluka dzabha waladik wahidan bi wahidin. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat, sekarang saya juga minta kamu menghabisi anak kamu. Tapi ini kan anak saya, sama itu hamba saya yang bikin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada 3 nabi yang menjadi metodenya Rasulullah SAW sebagai mentornya. Kalau Nabi Nuh melihat kemaksiatan langsung bilang, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara, habisi semua ya Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Orang yang ikut saya ya karuan kelompok saya, dan yang sebelum ikut semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Nah, Wali Songo, kembali ke Wali Songo dan para guru-guru kita, itu seperti itu semua. Jadilah Islam yang di Indonesia, Islam rahmatan lil alam, itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini, bacaannya seperti ini. Karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya karena itu tidak cantik, tidak atasan kita, tidak berjasa sama kita. Kamu kalau ada supir telat, supir kok telat datang kantor gitu, pasti supir itu belum pegang rahasia. Setelah pegang rahasia tak jamin aman itu meskipun telat. Karena lebih ngeri pasti. Artinya manusia itu kayak apa ngeklaimnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Ya pasti tadi. Nah itu yang makanya bapak saya kalau guyon sama saya itu, kalau umumnya orang itu kalau di dunia kiai muji istiqomah. Istiqomah itu konsisten jadi imam masjid, konsisten jadi guru, jadi apa. Kalau bapak itu sering guyon ke saya, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. Artinya di balik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain. Jadi intinya manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah gitu maksudnya. Nah ya pas benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah. Nah, itulah dengan sudut pandang seperti ini adalah orang terus gak gampang menghakimi orang lain. Karena manusia yang baik adalah cukup dia merasa aibnya banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari aibnya orang lain. Makanya kalau dalam cerita Ibrahim alaihissalam, karena kurban itu identik dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ini saya punya catatan yang kemarin tak baca juga di Jakarta. Itu suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi dulu. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Singkat cerita Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu nggak ada warung, terus padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget. Karena biasanya sudah marung di mana-mana. Sudah marung di mobilnya bawa apa? Bekal. Kalau dulu di padang pasir kalau tamu nggak dihormati bisa mati betul. Kadang sudah hari perjalanan itu nggak makan nggak apa karena di padang pasir warung nggak ada, nggak bisa ngopi-ngopi ya. Sehingga kalau menghormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja karena ya tamunya makannya ya biasa aja karena sudah kenyang duluan itu. Singkat cerita orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan kamu syaratnya harus Islam dulu, kalau enggak katanya makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu, si tamu tadi putus asa. Akhirnya wala itu ya sudah meninggalkan Ibrahim. Setelah beberapa jangkah Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu? 50 tahun. Pernah enggak orang itu kelaparan? Kata Allah, enggak, baru ini kelaparan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri
Falau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahiri dinik lakana ahsan. Orang itu umurnya 50 tahun. Itu ya tak kasih makan padahal dia majusi. Kamu baru diminta sehari saja minta syaratnya Islam. Terus itu ada di kitab apa Ar-Risalah Al-Qusairiyah di halaman 262. Jadi cuma dulu itu motifnya semuanya agama, bukan atas nama demokrasi atau kebebasan beragama. Karena dulu itu orang dulu itu kan saking sayangnya Allah, apa-apa konstitusinya ya perintah Allah. Dan ternyata perintah Allah seperti itu, akhirnya dipanggil. Kemana ya majusi ke sini tak kasih makan. Terus majusinya kan kaget. Ada apa? Kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan. Iya, ditegur Tuhan. Jadi dan alhamdulillah saking simpatiknya orang majusi tadi akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudiyah atau Yahudi itu yang tanahnya itu diambil ya sama Amr bin As untuk perluasan masjid di Mesir. Ya ketika lapor ke Sayyidina Umar, ngiranya itu kan dibenarkan perluasan masjid, ternyata Umar belain yang Yahudi. Iya, yang punya tanah harus dikembalikan tuh haknya. Jadi Islam itu menghormati hak kepemilikan meskipun itu milik non muslim. Jadi kata Allah, mut khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahiri ini. Mbok dikasih makan aja, ndak usah nyuruh ganti agama. Wong saya saja yang Tuhan ngasih makan dia sudah 50 tahun. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya jadi ini cerita ya Bu Ufa. Jadi kita mungkin kenangan saya dengan Bapak, Bu Ufa dengan Profesor ini kebetulan teman dekat sekali sama saya dan hampir tiap hari saya ketemu minimal 3 jam bertahun-tahun. Sampai kalau kehabisan cerita akhirnya cerita keluarganya karena kesuwan belajar karena akhirnya cerita keluarga. Maksud saya tadi ini saya cerita ini barang baik ketika beliau pernah ditahan karena aktivis dulu. Itu pas mau lahirnya Bu Ova, terus beliau berdoa mati-matian delalah dibebaskan. Beliau sempat nunggu kelahirannya Bu Ova ini terus dinamai Aufa Amalia. Itu kalau dalam bahasa Arab itu Aufa itu Allah memenuhi apa yang saya angen-angen. Jadi itu ceritanya itu gitu. Jadi nama itu spontan aja ketika iya, jadi beliau itu aktivis dulu. Bukan di penjara karena korupsi atau kriminal, bukan karena aktivis. Karena kalau model sekarang Bu Ova kalau nggak dijelaskan detail ditahan karena aktivis, nanti dikira ditahan karena yang lain. Ribet kan? Jadi ditahan karena beliau itu dulu aktivis, bukan karena. Ya saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab, kalau tapi yang ringan-ringan saja nanti jadi serius. berapa pertanyaan? Apa waktunya pakai waktu? 10 menit ya? Ini pas. Iya, terima kasih Pak Gus Baha yang sudah menyampaikan cukup baik ya untuk pencerahan kita semua terkait dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bagaimana kita mensikapi salah benar, begitu juga terhadap orang-orang yang mungkin selama ini tidak kita duga, ternyata banyak hal-hal yang kita dapatkan pada sore hari ini. Saya yakin dari pemirsa atau dari Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun virtual ada hal-hal yang akan ditanyakan. Kita masih punya waktu cukup kurang lebih 1/4 jam. Oh, kelamaan ini. Kelamaan. Iya, Tadi 10 menit perjanjiannya. Iya. Tadi 10 menit. Iya. Pas ini. Kami persilahkan dari yang hadir terlebih dahulu. Sudah sangat jelas berarti ini. Sudah pinter semua. Ya, ini ada pertanyaan. Yang pertama katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus Baha, dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari. Semoga. Gimana? Ulang lagi.
dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari-hari. Begini ya, jadi andaikan kita baca banyak, setidaknya sering mau mendengar. Sebenarnya hidup itu sangat baik, bukan sekedar baik, sangat baik. Misalnya kita sedang dapat nikmat, ya Islam menganjurkan syukur. Syukur itu ya dapat pahala. Kalau sedang banyak masalah seperti sekarang mungkin ada pandemi apa, Islam mengajarkan sabar. Sabar itu juga pahala. Nanti kalau kita masih hidup yang rumat anak bojo ya ibadah. Nanti kalau mati karena penyakit mat'un atau ta'un juga syahid. Jadi Islam melihat hidup itu rileks. Karena ya memang rileks. Ketika ada orang miskin susah makan enak, itu kata ulama idamuhu alju. Kalau kamu ingin makan enak, kata si miskin ya ingin. Gampang makan enak itu. Kamu sangat lapar, nanti semuanya juga enak. Jadi, itu nubuwah. Jadi Nabi itu resepnya gampang. Coba kalau sampean puasa melihat tempe itu sudah tertarik sekali. Tapi kalau kamu sudah habis makan melihat sate kurang enak, ini kurang enak karena saking memang sudah semuanya nafsu kan. Saya sudah puasa, semuanya enak. Jadi kalau ingin nubuwah misalnya kita miskin itu ada fadilahnya orang miskin, keutamaan orang miskin. Itu malaikat ngauditnya bingung karena mau diaudit apanya nggak punya apa-apa kan. Jadi artinya barokahnya miskin kita hisabnya juga ringan, mau diaudit apanya nggak punya apa. Iya kan? Nah, yang orang kaya barokahnya kaya bisa amal, bisa ikut bantu masjid, bantu madrasah, bantu kebaikan. Nah, itu berpikir nubuwah. Terus kedua terbiasakan yang agak unik, ini mungkin wilayah medis. Yang agak unik dalam Islam itu mimpi itu Bu Fayo, mimpi itu sama kenyataan itu tinggi mimpi derajatnya. Andai kan orang masih zaman orisinil, mimpi sama hidup nyata itu hebat mimpi. Karena begini, misalnya saya melihat ibu-ibu sama bapak-bapak melihat langsung seperti ini. Saya mesti berpikir nafsu. Kalau yang saya punya kepentingan ini tak anggap orang prospek, kalau yang nggak punya kepentingan tidak prospek. Pertanyaannya adalah orang yang saya anggap prospek bisa membantu saya ternyata jenisnya kikir. Yang tak anggap tidak prospek ternyata jenisnya dermawan. Kita kan sebenarnya nggak tahu. Lalu pertanyaannya, pandangan kita terhadap orang lain itu berdasar fakta apa berdasar harapan? Berdasar harapan. Tapi kita ngeklaim seakan-akan itu fakta. Nah, beda dengan mimpi. Asal tidurnya benar loh ya, tidak makan banyak terus ngorok tidur itu. Tidurnya benar misalnya kita posisi normal, wudu, setelah wudu baca ayat kursi terus tidur kayak posisi orang meninggal ya, mujur utara ya. Ya, pokoknya kayak orang meninggal itu. Ya, utara dan selatan terus menghadap kiblat. Itu kalau mimpi. Itu ada alamat-alamat yang lebih orisinal daripada kehidupan nyata. Ini contoh agama. Nah, artinya gini, makanya Nabi pernah ngendikan mimpi itu bagian dari 46 dari bagian kenabian. Itu jumlahnya 46%. Tapi ya tidur yang seperti tadi. Artinya gini, sarana kita bisa mendeteksi alam gaib, kalau boleh dibahasakan alam gaib, itu sebetulnya orang Islam itu masih punya sarana satu, yaitu mimpi. Karena dengan mimpi ini semua organ kita, semua sistem kita itu kayak off. Setidaknya sistem keinginan kita. Yang ada adalah pemberian gitu, cara berpikir agama lah ya. Saya tidak tahu kalau cara berpikir media. Jadi kalau orang tidur, itu sistem keinginannya dia kan habis, hilang. Yang ada keinginan Allah. Jadi dia posisi diberi. Tapi kalau kita terjaga gini, melihat orang lain, wah ini prospek, ini enggak. Padahal faktanya orang ini yang kita sebut prospek ternyata antipati sama kita atau enggak keinginan nolong kita. Yang kita bilang enggak prospek justru orang yang di hatinya ingin menolong kita. Kan enggak pernah tahu gitu. Makanya banyak orang salah pilih kan di situ. Karena bagaimana orang lain kamu vonis atau kamu hakimi, kamu statuskan sesuai keinginan kamu. Kalau mimpi kan enggak bisa. Nah sehingga kalau dalam penelitian Bu, kenapa Nabi itu, mimpinya Nabi itu wahyu. Ya kan kalau dalam agama kan mimpinya Nabi itu wahyu. Karena tidurnya normal gitu. Normal artinya kelas A tadi lah. Makanya banyak orang awam pun yang wah sing tak sakseni persis mimpiku, yang saya saksikan persis mimpi saya. Orang awam saja ngalami apalagi yang Nabi. Nah, artinya untuk mendeteksi nubuwah selain tadi ya
Kita kan seperti yang saya ceritakan berkali-kali. Kalau ingin nubuah itu sebenarnya gampang. Maksudnya bermental nubuah. Kalau saya sekarang hidup, ya anggap saja bisa melakukan kebaikan lagi. Kalau sekarang saya mati atau akan mati, anggap saja mati itu mengakhiri semua potensi keburukan Anda. Sekarang mungkin kita ada zina, ada korupsi, ada maling, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan maksiat di masa depan? Dengan mati potensi itu hilang. Makanya Nabi melihat mati itu ya sederhana. Wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan kami ketika hidup kami menambah kebaikan. Matikan kami jika mati itu mengakhiri kejahatan. Jadi Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, ketika saya hidup, dianggap saja ini potensi menambah kebaikan. Kalau saya mati, dianggap mawon mengakhiri semua kejahatan. Sehingga ya mati itu pasti baik. Makanya kalau ada koruptor, ada preman mati, kalau kiai-kiai saya baik ya, sampai orang-orang tidak ikhlas. Baik di mana orang penjahat gini? Padahal kiainya di hatinya, ya baik sekarang tidak penjahat lagi, sudah mati. Nah itu ada ilmunya sebetulnya, karena kematian itu punya sisi positif. Orang tidak bisa jahat lagi. Ya saya kira demikian. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Sa. Ketika kita menyembelih sapi atau kurban yang kita kurbankan, kalau dilihat tampilan itu sehat ya, namun ketika disembelih itu ada beberapa bagian, misalnya hati, limpa itu terpesi cacing. Apakah yang sebagian terpesi ini membatalkan syarat kita kurban? Setelah itu apakah kita akan mengganti hewan atau bagaimana? Makasih. Kalau Islam ya, Islam kan istilahnya masyhur itu ya dalam pegangan ilmu usul fikih. Nahnu nahkumu bidzahir, kita ini hanya berpegangan yang kita lihat. Jadi kalau secara medis, secara apa sudah diperiksa oleh dokter-dokter hewan dinyatakan sehat, ya itu sah. Bahwa faktanya nanti ada limpa atau hati yang terinfeksi, ya itu nggak usah dimakan tentu, tapi korbannya tetap sah. Nah beda dengan misalnya suatu saat mungkin ya ada satu kemampuan observasi medis yang komprehensif sampai hewan yang lahirnya sehat bisa dideteksi ini ya mungkin kalau milih itu karena harga murah ya menjadi dasar kan, karena motifnya kikir. Tapi kalau dari awal tidak tahu ya tetap sah itu, tetap sah. Ya, sambil nunggu pertanyaan, ini ada beberapa mungkin titipan pertanyaan. Titipan pesanan Pesanan ya. Sudah kayak partai politik. Bahwa ya kalau dulu kan misalnya Nabi Ibrahim itu memang orangnya sudah Islaminya kuat, dengan Allah itu memang sudah percaya dan memang pasrah gitu ya. Ketika ingin menyembelih putranya itu adalah untuk peningkatan keimanan atau ketakwaan. Nah kira-kira dalam aplikasi sekarang, kira-kira apa yang kira-kira bisa menyamai seperti itu? Kita misalnya sebagai orang kesehatan, sebagai pendidik, mungkin sebagai karyawan, kira-kira apa yang menyamai keimanan atau ketakwaan seperti itu, Pak? Oh ya, jadi saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya. Di situ ada beberapa catatan orisinil ya yang ada di kitab Taurat, Injil yang masih orisinil. Karena perawinya, pencatatnya itu orang yang Coro Jawa menangi lah, yang pernah neliti itu. Itu diantara yang diceritakan di kitab-kitab itu adalah memaklumatkan diri, bikin sarana publik yang mudah dimengerti. Jadi kita pakai contoh yang awam saja ya. Kita tahu kalau itu bidan karena di situ ditulis bidan siapa, Sri Handayani misalnya. Di situ dokter gigi ditulis dokter gigi. Kita tahu itu dokter gigi. Toko juga gitu, ini toko bangunan. Terus kita tidak salah pilih. Masa beli lipstik di toko bangunan? Semua itu barokahnya tulisan itu. Barokahnya maklumat itu. Nah, dulu yang dituhankan itu berhala. Berhala itu barang fisik muncul. Akhirnya nggak ada pilihan lain orang menyembah berhala karena itu yang dimunculkan. Sehingga agama ini syaratnya harus muncul. Yuzhirahu ala dini kulli. Agama ini harus muncul. Zuhur itu maknanya muncul. Makanya dikatakan waktu sholat zuhur karena di mana waktunya sangat jelas. Karena maknanya zuhur itu muncul. Nah,
Nabi Ibrahim itu nabi yang setiap malam munajat. Itu doanya gini, ya enggak doa ya, kayak bergumam emosi. Tapi emosinya Nabi. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting. Engkau Tuhan yang mengatur alam raya ini. Kemudian orang tidak mengenali engkau. Coba betapa buruknya bangsa Indonesia kalau nggak tahu kalau presiden itu Pak Jokowi misalnya. Atau orang UGM nggak tahu rektornya itu Pak Manut misalnya. Dekannya Bu Ova di kedokteran. Itu kan lucu. Atau anak kamu nggak tahu kalau kamu orang tuanya. Itu kan mangkel betul itu. Tahu aja enggak. Nah, Ibrahim itu tiap malam gitu. Dunia ini tidak fair. Engkau Tuhan yang begitu penting menciptakan langit bumi, kemudian manusia itu tidak mengenali engkau. Bahkan menyembah selain engkau. Wah, itu nah, supaya Allah diketahui gimana? Terus ada simbol-simbol itu. Ada masjid, ada pengajian, ada macam-macam. Nah, ilmu sosial juga gitu. Mungkin ya banyak lah orang yang tanpa kurban pun sedekah daging sama tetangga atau ngasih uang sama temannya untuk nyate itu. Tapi ini nggak bisa dimaklumatkan. Yang bisa dimaklumatkan adalah pas udhiyah, pas kurban. Jadi intinya gini, kebenaran itu menjadi baik. Itu kalau dimaklumatkan terus orang lain mudah mengakses. Dan itu termasuk syariat besarnya Nabi Ibrahim. Makanya disebut sya'airullah, sesuatu yang terkenal sekali. Jadi syiar itu pengajian supaya apa? Syiar itu harus terkenal. Nah barokahnya terkenal itu menjadi tahu. Misalnya ini masjid diketahui. Masa kan nyuwun sewu misalnya ini klub saja ada namanya, masjid nggak ada misalnya menaranya. Orang mau ke maksiat gampang mencari, mau ke masjid enggak. Makanya Mbah Mun guru saya itu termasuk unik, berfatwa masjid itu wajib ada menaranya. Dulu saya iskal wajibnya di mana. Tapi setelah saya pikir-pikir memang menara itu penting karena tadi mau tempat maksiat saja gampang, masa ke masjid susah. Terus tulisan kamar mandi juga penting karena dengan itu tamu gak mikir kan. Ya kalau gak ada tulisannya yang cowok ke wanita, yang wanita ke cowok kan ya ribet. Nah, di antara syariat Nabi Ibrahim yang mendekatkan ke Allah apa? Memaklumatkan. Ya, memaklumatkan bahwa Allah adalah Tuhan dengan berbagai cara. Mulai pelatihan, mulai macam-macam. Ya sama lah orang Indonesia kok gak tahu kalau ideologinya Pancasila itu yang mangkel betul itu. Saking tidak disosialisasi misalnya atau tidak dimaklumatkan. Jadi awalu hadzal-din itu at-tahaddi atau wal i'lam. Pertama Nabi jadi nabi dari Gua Hira, itu ya langsung naik ke Gunung Sofa, memaklumatkan diri kalau beliau nabi yang mengajarkan tauhid. Jadi makanya saya ini ya umumnya orang kiai lah, saya Pak Zeni semuanya. Itu sebenarnya inginnya juga orangnya. Karena apa? Karena tidak tahu kan. Makanya pertama kali ibadah sama Allah itu apa? Ma'rifatullah. Coba pertama ibadah itu apa? Ma'rifatullah kan, mengenali bahwa Allah itu Tuhan. Jadi itu yang paling penting. Kalau tidak tahu, ya misalnya di pondok saya ini terus dianggap Pak badhe metu sinten. Aku kiai deh gitu kan ngenyak uang gitu. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu mangkelnya kayak apa? Wong dunia ini milik Allah, kemudian orang-orang ini nggak tahu Allah itu siapa. Taunya makhluk kayak berhala, kayak apa yang malah dianggap Tuhan. Nah ya itu jadi kalau ingin dekat Allah dalam konteks modern ya maklumatkanlah kebenaran ini. Sampai kebenaran ini mudah diakses, mudah dipelajari, mudah dipahami karena tadi dimaklumatkan. Ya saya kira demikian. Ini sudah. Oke, terima kasih. Masih ada? Oh ya, ini ada lagi. Terakhir ya? Masih 1, 2, 3, 4. Wah, kalau gitu. Banyak ini ternyata. Ya, yang berikutnya dari Umi Zakiyah Malang. Assalamualaikum Pak Gus Baha. Berkaitan dengan langkah-langkah ibadah haji, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu wukuf. Ya? Apakah betul saat yang di layarnya kok beda? Yang Umi Zakiyah. Next. Firman terus. Nah, iya. Harus dibatasin kan? Oh iya. Iya nanti kita batasi. Kok nanti ya? Ini soalnya sangat menarik ini. Iya.
Ini ada Dewi Ismi. Apakah benar? Ya ini, apakah benar kisah penyembelihan Ismail itu dipalsukan? Wah, itu jawabnya gampang, nggak benar. Apa hubungan kurban dengan Idul Adha yang secara harfiah artinya perayaan atau merayakan waktu duha? Ya. Nah, monggo. Kalau cerita penyembelihan Ismail itu jelas benar ya, karena ada di Al-Quran. Jadi yang jadi perdebatan mufassir itu apakah benar-benar Ibrahim itu sampai menyembelih, maksudnya sampai meletakkan pisau di leher, apa setelah berkomitmen mau menyembelih sudah dibatalkan Allah karena Allah menghormati apa? Komitmennya. Jadi tapi hampir semua ulama berpendapat memang ya sempat benar-benar sampai fisik Ibrahim meletakkan apa? Pisau di lehernya, kemudian lam yu'assir syai'an, misalnya tidak membekas sama sekali, terus diganti itu. Jadi cerita itu populer sekali. Tapi yang penting adalah tadi cerita saya bahwa itu karena Ibrahim pernah mengklaim beliau cinta Allah itu enggak tertandingi oleh makhluk apapun. Terus diuji ketika punya anak, mencintai anaknya, terus diuji dengan cara kalau kamu betul hanya mencintai saya, ya anak kamu sembelih gitu. Ternyata mau juga, berarti betul gitu. Tapi setelah betul ya sudah tetap normal lah, tetap. Tapi tidak usah dipraktekkan nanti kalau. Terus kalau masalah udhiyah itu bukan kaitannya dilakukan waktu duha, ndak. Memang duha yudhi tadkhiyatan itu artinya ya menyembelih yang memang kebetulan waktunya setelah sholat. Nah, waktu sholat itu kemudian bisa dibahasa Arabkan waktu duha. Jadi ya memang saling terkait. Kalau bahasa Arab itu memang semuanya begitu. Jadi kalau orang yang perilakunya baik itu disebut Muhammad, orang yang terpuji. Sehingga Nabi Muhammad punya nama lain namanya Ahmadu, saya memuji Allah. Kan Hamidah Ahmadu, kalau ingsun Ahmadu saya memuji. Jadi kalau bahasa Arab memang itu bofa. Kalau bahasa Arab itu memang unik. Bahasa Arab itu semuanya itu merujuk kosakata. Makanya kalau Pak Quraisyah menulis tafsir itu mesti melibatkan kosakata. Kayak Rasul itu asli maknanya Rasul itu ya utusan.
dapat istrinya orang. Kalau bareng yang korban kan harus sama suaminya orang kan. Ya saya bilang gitu. Ya Allah itu tidak kayak yang kamu pikirkan gitu. Kalau dia ikhlas ya nanti kan tetap ke surga itu ya gampang saja lah, tidak harus seperti itu. dia bayangkan. Yang jelas memang kaedahnya gitu ya. Kalau satu sapi cukup untuk 7 orang. 7 orang itu bisa keluarga, bisa orang yang kita amali ya. Karena memang Islam mulai dulu itu membolehkan orang amal untuk orang lain. Jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh, beliau sangat ingin haji, tapi kalau haji nggak bisa karena sudah tidak bisa berkendara unta. Kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga idza mata ibnu adam in qata amaluhu itu termasuk anak yang soleh, sodako dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu bisa diamali pada orang lain. Awaladin solihin yatullah, terus adalah beberapa. Nah korban juga gitu. Biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya dulu bapak kami miskin, nggak mampu berkorban, nggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau enggak soleh, itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal. Kok enak, duitku sing ngilang, wong liya nyate gitu. Dia mentalnya mental kikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis, orang lain yang nyate. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh, berkorban untuk bapaknya. Lah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup memang ingin korban, cuma secara ekonomi nggak mampu. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat itu di situ. Amal itu terserah niat. Dalam banyak sarah, ya sarah itu penjelasan yang rinci itu dijelaskan. Kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup 1000 tahun juga tetap mukmin, andikan hidup 2000 tahun ya tetap mukmin, tetap sholat. Setiap orang soleh perasaannya gitu. Andikan kita hidup 2000 tahun juga tetap seperti ini kan, ya tetap sholat, tetap. Nah, sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya. Nah, orang kafir juga berkomitmen gitu, yang belum rubah maksudnya. Kalau dia hidup ya akan kafir terus. Ya, makanya dia kafirnya 80 tahun, misalnya hukumannya juga neraka yang lama sekali karena. Nah, kira-kira itulah. Makanya kalau mayat tidak soleh ini kita yang sebagai ulama berdebat karena tadi itu kan ibarat gini, ada mayat sama sekali nggak pernah sholat, bahkan dulu itu mengkritik orang sholat, terus dia mati, anaknya jadi orang soleh sering tanya saya, Gus sholatnya bapakku tak kodoin ndak? Wong era sholat kodoin yuk aku hati kan? Beda dengan misalnya kita punya bapak soleh misalnya, terus pas beliau koma ya misalnya ini koma 2 hari kan keluarganya kalau ngodoi kan paling 2 hari pas koma. Lah ini orang nggak sholat mulai kecil sampai tua sampai mati. Anaknya sholat tersiksa, anak saya tak kodok ikat. Lah bapakmu sholat boten. Wah ya kesel gue. Sudah kesel, orang ini nggak pernah berkeinginan sholat. Kan beda dengan Nyun Sewu ibu saya atau bapaknya Mbak Ova. Memang ibu saya ya tidak sholat tuh karena sudah koma atau sudah apa, sudah banyak alat-alat medis yang terpasang. Ini cara ngodoi jumlahnya ya jelas. Dan sumbut karena memang beliau andikan sehat komitmennya juga sholat. Nah ini yang orang kadang salah kaprah, bisa enggak amal sampai mayit? Sebetulnya di dunia ulama perdebatannya bukan masalah sampai tidaknya, mayitnya ini siapa? Gitu. Kalau mayit ini soleh jelas, dawuh Nabi man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang baik kemudian mengajarkan kebaikan pasti dia dapat investasi kebaikan itu. Dan siapapun yang meniru dia dapat sahamnya. Itu nggak ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Wahabi, semuanya sama. Yang debat itu yang nggak paham. Tak jamin itu yang debat itu yang nggak paham.
Wong hadisnya jelas sahih apa? Siapa yang mensyariatkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang setelahnya, maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikannya orang yang meniru itu. Itu kan hadis sahih, enggak ada perdebatan sama sekali. Ya terus yang terakhir ini, terakhir betul itu. Ya sudah. Iya. Kalau dituruti mungkin sampai Isya nanti ya nggak selesai nih, pertanyaannya masih cukup banyak. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk berikutnya agar kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah dan lebih barokah, kita akan menutup doa. Sebelumnya saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya doa penutup kami persilahkan kepada Gus Bah untuk menutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannanul mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anta rizquna ya wa husna tawati fika wa tahati. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna aminin salimin mu'afin min kulli bala'in ya akhirah. Waj'al ya Allah istima'ana hadza istima'an mubarakan ma'suman wa iftiraqana ba'da hadhihi iftiraqan maghfura. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa ma yassir wa la tu'assir wa ma yassir wa la tu'assir. Fa inna taysira al-asira 'alaika yassir wa anta ala ma tasawwa.